Banyak teman-teman yang suka bertanya ya Om tentang mata yang minus itu, apakah mereka bisa sembuh gitu dari mata minus? Hello good people, kembali lagi sama saya. Nah sekarang kita kedatangan tamu spesial nih, spesial banget dari mana nih? dari mana Dari kita ya? juga kayaknya. Ya, ada Pak Auliansah, biasanya dipanggil Om Ian. Ya. Coba Om dikenalin dulu ke teman-teman. Iya, ini mau ngenalin lengkap atau gimana nih? Iya, apa aja lah Om. Oke. Ya, saya Auliansah, panggil emang Om Ian. Iya. Kebetulan saya juga kuliah ya, kebetulan bareng-bareng teman-teman nih, Iya. dan ketemu teman juga. Jadi di Fikes ya, kebetulan prodinya kesehatan masyarakat. Nah, saya sebelumnya sudah punya profesi ya, profesinya refraksi optisi. Kalau di Indonesia bilang refraksi optisi. Iya. Kalau di luar itu sebenarnya lebih tinggi lagi sih daripada refraksi optisi. Cuma sifatnya praktis yang disebut optometris gitu. Optometri. Nah, adanya di pelayanan kesehatan penglihatan atau kalau dulu orang bilang di perkacamataan lah. Oke. Gitu. Ya, buat teman-teman sekalian, kenapa sih ada Om Ian di sini? Nah, jadi kita mau membahas tentang mata minus. Oh, mata Oke. minus. Oke, mata minus Jadi ya. kan banyak nih sekarang kaulah-kaulah muda ya kan, anak-anak muda zaman sekarang yang matanya itu udah minus di umur remaja lah, antara 13 tahun sampai ke atas ya kan. Nah, sebenarnya apa sih Om yang apa sih itu mata minus gitu? Sebenarnya bukan mata minus ya. Iya. Nah, harusnya sih apa sih itu kacamata minus gitu kan? Oke. Mungkin itu kacamata minus adalah untuk memperbaiki supaya bisa melihat lebih baik di mana matanya plus gitu. Jadi kacamatanya minus, matanya plus. Tapi kalau misalnya mata minus, nah kacamatanya lain, kacamatanya plus. Oke, gitu. jadi mata plus, kacamatanya yang minus. Iya. Oke, baru tahu saya juga nih. Nah itu. Nah, apa sih Om yang membuat mata itu bisa menjadi harus memakai kacamata minus gitu kan? Banyak faktor ya sebenarnya gitu. Iya. Jadi apakah semua orang sekarang pakai kacamata minus? Iya, sekarang udah mulai banyak. Mulai banyak itu dikarenakan orang sudah punya kesadaran untuk pemeriksaan matanya gitu, atau sudah banyak fashion yang akhirnya muncul gitu. Dan ada juga gini, bukan fashion karena dia nyobain kacamata temennya minus, ya akibatnya juga minus dia gitu. Kacamata minus. Banyak sekarang yang nyoba-nyoba gitu kan. Iya. Akhirnya kena juga matanya menjadi minus. Itu pencetus namanya. Oke. Dan rata-rata sebenarnya orang yang punya kacamata minus itu ada faktor keturunan. Oh, faktor keturunan. Iya. Om. Jadi kalau ibu bapaknya, biasanya generasi ketiga. Kalau kakek neneknya punya kacamata minus, kemungkinan di cucunya ada. Oke. Tapi di anaknya ada, istilahnya sifatnya turun ya, karir ya. Karir. Gitu, karir gitu kan. Nah, banyak teman-teman yang suka bertanya ya Om tentang mata yang minus itu, apakah mereka bisa sembuh gitu dari mata minus? Sebenarnya gimana ya? Banyak tuh yang nanya tuh. Iya. Banyak banget datang, bisa sembuh nggak ya? Bisa sembuh nggak ya gitu. Iya. Nah, saya dibilang bisa sembuh itu sebenarnya tidak sih ya. Itu kalaupun ada perubahan dari bola matanya, entah bagian-bagian tertentu, terutama kayak kornea, tahu kan kornea ya, di depan mata tuh yang bening tuh gitu kan. Orang kan yang mana sih kornea gitu. Terus lensa di mana? Di dalam dia gitu. Atau kondisi cairan lah mata yang ada perubahan, biasanya berubahnya indeks bias gitu istilahnya gitu. Kalau
itu kayaknya terlalu ini ya, kayak rumit banget, kayak Rumit. kuliah gitu ya gitu. Pokoknya ada perubahan. Nah, perubahan itu memungkinkan dia seakan-akan sembuh, memang tidak berkacamata minus lagi. Itu karena ada pencetus lain yang membuat dia jadi tidak berkacamata minus lagi. Itu sebenarnya. Terus ada salah satu perusahaan yang menjual nih Om, seperti barang yang seperti apa ya, teropong gitu, dia mirip kayak teropong, nanti di dalamnya itu ada 3 dimensi pohon. Terus kita akan melihat dia secara maju mundur. Nah, itu konon katanya nih Om, konon katanya itu bisa menyembuhkan mata yang minus. Apakah itu mungkin Om? Saya nggak bisa salahkan perusahaan itu ya. Iya. Dia buat kayak gitu. Sebenarnya itu seperti olahraga mata ya. Gitu. Olahraga mata mengusahakan di mana muncul perubahan, tapi tidak selalu gitu terjadi perubahan. Jadi kayak olahraga mata lah, melatih untuk bisa lihat jauh, dekat. Karena kita kan jauh dekat kan. Iya. Terus udah gitu ada warna juga, ada pohon yang hijau segala macam kayak gitu. Itu cuman sebagai latihan gitu untuk kan kita sering kelelahan nih. Nah, ada istilah kelelahan mata itu mengakibatkan orang jadi berkacamata minus gitu kan. Nah, itu juga ada seperti itu terjadi. Jadi itu namanya pencetus. Nah, dibuatlah seperti itu sebenarnya. Kalau dibilang sembuh dengan itu tidak gitu. Untuk minus ini tidak. Sama juga gini, kalau saya analogikan yang lain, orang pincang bisa sembuh nggak sih? Kan itu rehabilitasi. Ingat, kata-kata rehabilitasi itu kan cuman hanya memperbaiki tompangan gitu ya, kasarnya gitu. Kayak orang pincang nih. Nah, rehabilitasinya apa? Ya pakai tongkat mungkin kan. Nah, gitu. Kayak gitu. Tongkat itu bisa dihilangkan nggak? Bisa. Tapi ya jalannya mungkin setelah dia merasakan agak nyaman, nah dia ya tetap pincang seperti biasanya, cuman nggak mau dia bantu pakai itu. Sama orang kacamata juga gitu, dia sudah pakai kacamata nih, terus habis itu dia buka nggak pakai kacamata juga apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, berarti buat temen-temen yang mengira alat itu bisa membuat mata menjadi sembuh, kayaknya sih enggak ya, berarti ya. Cuman kayak memperbaiki gitu ya, memperbaiki mata agar tidak lebih parah gitu ya. Nah, itu